Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 53,3% masyarakat memprioritaskan ekonomi dibandingkan kesehatan selama masa pandemi. Dan sebaliknya yang ingin kesehatan lebih diprioritaskan ternyata hanya 39,5%. Lantas mengapa mayoritas masyarakat lebih peduli perekonomian ketimbang kesehatan? Kita langsung terhubung dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mas Burhan. Pagi Ajeng. Ini suatu data yang sangat menarik yang dikeluarkan oleh Mas Burhan dan teman-teman. Boleh ceritakan rinciannya seperti apa dan terhadap siapa ini akhirnya data ini bisa keluar? Ya, kita punya dua survei di bulan Juli dengan populasi yang berbeda. Satu adalah populasi warga secara umum yang biasa kami lakukan. Siapapun yang punya hak pilih, yaitu usia di atas 17 tahun ke atas atau sudah menikah, tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia. Satu lagi adalah populasi pelaku usaha. Nah, ini relatif baru. Pelaku usaha di sini berasal dari 7 sektor yang menyumbang GDP 70% buat perekonomian Indonesia. Terutama yang tinggal di 9 provinsi, dari Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Nah, kami melakukan survei di populasi pelaku usaha dari 4 skala usaha. Jadi bukan hanya pelaku usaha besar, tapi juga menengah, kecil, dan mikro. Nah, aturannya didasarkan pada Undang-Undang UMKM tahun 2008. Jadi kami melakukan teknik probability untuk kedua populasi survei ini, dan hasilnya seperti yang Ajeng tadi sampaikan, ada perubahan opini yang luar biasa, terutama di kalangan warga. Karena untuk pelaku usaha kan kami tidak punya data sebelumnya ya. Survei pelaku usaha baru kami lakukan sekarang, sementara untuk survei kalangan warga secara umum dengan pertanyaan yang sama, itu sudah pernah kita tanyakan di bulan Mei. Pada bulan Mei, misalnya kalau terkait dengan masalah kesehatan, itu secara umum warga preferensi yang sana ya, lebih ke urusan atau prioritas masalah kesehatan. Jadi kalau misalnya Ajeng cek datanya, itu clear di kalangan warga di bulan Mei pada saat itu, mereka cenderung menginginkan masalah prioritas kesehatan diutamakan. Gitu ya. Sementara di bulan Juli itu ada perubahan yang cukup lumayan besar. Termasuk juga kalau kita bandingkan dengan masalah PSBB. Di bulan Mei 2020, warga yang menginginkan agar PSBB itu dilanjutkan itu mayoritas. 60-an persen, sekarang tinggal 34,7%. Ya di bulan Juli yang menginginkan agar PSBB dilanjutkan. Sebaliknya sebagian besar warga itu menginginkan agar PSBB dihentikan dengan alasan masalah ekonomi. Nah, kalau kita bandingkan pertanyaan yang sama di bulan Juli di kalangan pelaku usaha, proporsi yang menginginkan PSBB dihentikan dengan alasan ekonomi jauh lebih besar ketimbang warga. Artinya pelaku usaha itu menginginkan PSBB dihentikan lebih besar, kurang lebih sekitar 5 poin, dibandingkan dengan proporsi warga yang menginginkan PSBB dihentikan. Meskipun sama-sama mayoritas, tetapi preferensi pelaku usaha untuk menginginkan PSBB dihentikan lebih besar ketimbang warga. Tapi yang saya catat ada perubahan mendasar. Jadi sekarang kalau ditanya baik kepada pelaku usaha atau warga, mereka menginginkan agar PSBB dihentikan. Nah, ini implikasi yang harus kita bicarakan. Karena terus terang, kalau kita lihat data sekarang, itu belum selesai masalah corona. Betul. Jadi justru dalam 2 bulan terakhir ketika pelonggaran PSBB dilakukan dengan bermacam-macam istilah, di Jakarta kita pakai istilah PSBB transisi, di Jawa Barat memakai PSBB proporsional, whatever the name, yang jelas 2 bulan terakhir terjadi peningkatan virus corona, bahkan melampaui Cina. Tapi saat yang sama, daya dukung ekonomi masyarakat sudah ada batasnya. Pemerintah juga tidak punya kelebihan budget untuk memberikan semacam dukungan dana buat mereka yang tidak berkecukupan. Jadi ini situasi yang saya sebut sebagai buah simalakama. Nah, kalau misalnya dilihat dari data dan fakta yang terjadi di masyarakat, virus corona semakin merajalela, ini faktor ekonomi memang tidak bisa dikesampingkan. Tetapi kalau misalnya data yang dimiliki oleh Mas Burhan sendiri, apakah mereka tidak takut dengan kesehatan
tapi mementingkan perekonomian, atau seperti apa yang data yang bisa dilihat dari nomor dari jumlah tersebut? Ya, kalau kita lihat dari faktor demografi, terutama di kalangan warga, nyaris tidak ada bedanya. Baik yang pendidikannya tinggi, rendah, kemudian faktor regional atau asal wilayah, atau faktor yang lain, hampir tidak ada bedanya. Memang untuk faktor level of income, semakin rendah tingkat pendidikan, semakin mereka pengen segera mengakhiri PSBB ini. Jadi memang faktor ekonomi nggak bisa diabaikan. Apalagi kita punya pertanyaan banyak sekali, misalnya terkait dengan ekonomi rumah tangga. Ketika kita nanya ke kalangan warga, apakah menurun atau tidak, itu sebagian besar, kurang lebih sekitar 69% menurun. Ya, kemudian tanya juga apakah mereka mengalami PHK atau tidak. 15,6% mengatakan mengalami PHK. Itu bukan jumlah yang kecil, itu kurang lebih sekitar 20 juta. Ada 24% yang mengatakan mereka dirumahkan meskipun tidak di PHK, pendapatan berkurang. Jadi secara umum memang ada masalah serius terkait dengan sustainabilitas mereka dalam melangsungkan hidup, gitu ya. Dan di sini bersamaan dengan kenyataan bahwa pemerintah juga punya keterbatasan budget, yang dapat bansos itu yang menengah ke bawah, gitu ya. Kalau di negara luar, golongan menengah pun dikasih uang, di sini enggak, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang membuat masyarakat akhirnya menjatuhkan pilihan, ya sudah, daripada di rumah saja dan mereka juga bisa kelaparan, lebih baik keluar saja. Meskipun dengan risiko akan terpapar corona. Oke, kalau dari segi pengusaha sendiri, ini resikonya juga sama terpapar virus corona, tetapi jumlahnya juga mengindikasikan bahwa mereka lebih memilih faktor ekonomi tetap berjalan dibandingkan harus tetap stay at home atau stay di rumah. Apa yang bisa kita telisik dari data kalau misalnya di bidang pengusaha sendiri? Nah, ini beda motivasi memang. Kalau di kalangan warga itu persoalan survival. Ya, bayangkan mereka diminta untuk stay at home, tetapi nggak ada bantuan bansos misalnya. Tentu masalah besar buat warga. Tetapi buat pelaku usaha, masalahnya bukan survival menurut saya. Masalahnya adalah ketika PSBB dikenakan, diterapkan secara ketat, maka implikasinya pada usaha yang mereka lakukan. Dan kita temukan 80% pelaku usaha dari 7 sektor mengatakan kondisi ekonomi perusahaannya merosot drastis. Jadi yang satu urusan survival, yang satu urusan hidup mati usahanya. Tetapi secara individual, pelaku usaha tidak terlalu terdampak karena mereka punya saving ya. Tapi yang menarik kalau kita telisik, ini berdasarkan sektor, Ajeng. Jadi yang menuntut agar PSBB dihentikan, itu kebanyakan berasal dari sektor usaha perdagangan besar, eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Itu 90%. Pelaku usahanya meminta di sektor ini, sektor G, perdagangan besar, eceran, itu minta PSBB dihentikan. Dan ini berkaitan dengan efek ekonomi pandemik yang memukul rata terutama di sektor real. Beda dengan krisis ekonomi 2007 atau krisis ekonomi 98 yang dimulai dari sektor finansial. Yang kedua, yang paling besar sektor usaha yang meminta agar PSBB dihentikan, itu datang dari sektor konstruksi. Ya, itu 75%. Nah, yang menarik meskipun mayoritas, sektor usaha perikanan, kelautan, sektor usaha pertanian non-perikanan, itu relatif lebih sedikit dibanding sektor lain yang menuntut PSBB dilanjutkan. Apa alasannya? Simple, di dua sektor ini, pertanian perikanan, relatif dampak pandemik tidak sebesar yang dialami oleh sektor perdagangan atau konstruksi, betul. Nah, sekarang kita berbicara tentang yang menginginkan PSBB dilanjutkan. Siapa saja mereka dari segi pengusaha? Karena ada jumlah 34,7% sendiri di sini. Mas Burhan, bisa didengar suara saya masih? Halo? Ya. Ya, masih bisa didengar, Mas. Tadi kita berbincang tentang... Jadi sepertiga pelaku usaha yang menuntut agar PSBB tetap dilanjutkan, tetapi secara umum itu tidak ada variasi dari sektor usaha kecuali tadi pertanian sama perikanan versus perdagangan dan konstruksi. Betul.
Kalau masyarakatnya sendiri, pasti ada beberapa persen, ini saya belum ada datanya di sini, yang menginginkan PSBB dilanjutkan. Mereka bekerja di sektor apa dan tingkat ekonomi seperti apa biasanya, Mas? Ya, memang sebagian besar yang menuntut agar PSBB dihentikan, terutama dari survei pemilih atau warga, itu datang dari kelompok pendidikan pendapatan menengah ke bawah. Itu clear datanya. Semakin rendah tingkat pendapatan, semakin menuntut agar PSBB dihentikan. Karena tadi saya sebutkan, ini persoalan survival. Ya? Jadi mereka harus tetap makan ya. Jadi yang kita temukan misalnya dalam wawancara ada pernyataan-pernyataan seperti ini, Ajeng. Kalau kita tahu bahwa wabah pandemik ini membahayakan kesehatan, tapi kalau kita tetap di rumah tanpa bantuan pemerintah, kita juga akan mati. Jadi lebih baik mengambil risiko itu beberapa pernyataan dari kelompok menengah bawah ya. Yang menurut saya patut untuk kita cermati karena tugas negara adalah memberi hidup mereka. Apalagi di saat pandemik seperti sekarang. Jadi jangan selalu menyalahkan warga, terutama tingkat pendidikan menengah ke bawah. Mereka tidak punya pilihan yang lebih baik. Terpukul. Persis. Iya. Dan jangan lupa Ajeng, yang menengah ke atas pun itu pada dasarnya juga punya daya batas kebosanan untuk stay at home ya. Jadi yang menengah ke atas itu kan meskipun mungkin tidak ada masalah dengan ekonomi, savingnya cukup, tetapi mereka kan punya semacam privilege yang hilang selama pandemik. Karena aktivitas dan itu sosial ada tidak berjalan. Persis. Jadi ini krisis yang luar biasa karena mempengaruhi perilaku kita. Dan saya tulis bersama kolega saya, Seth Soderbergh, di sebuah jurnal, perilaku ini punya efek luar biasa bukan hanya kelas menengah bawah, kelas menengah atas pun terpengaruh. Jadi mereka pun pada akhirnya juga punya rasa bosan untuk tetap di tanda kutip karantina di dalam rumah gitu. Jadi harus ada situasi di mana kita menyiapkan semacam skenario untuk mengatasi buah si malakama ini. Nah, bagaimana masyarakat sendiri melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa pandemi ini juga untuk menjembatani apa yang terjadi di sektor ekonomi? Bagaimana masyarakat melihatnya dari segi data yang dimiliki oleh Mas dan teman-teman? Ya, memang efek pandemik secara ekonomi paling buruk bulan Mei. Kami punya datanya. Seperti yang kami rilis, 83-86% warga itu merasakan kondisi ekonomi sosiotropik atau egoisentrik, rumah tangga mereka hancur gitu ya. Tetapi sekarang meskipun mayoritas masih mengatakan kondisi ekonomi memburuk, kurang lebih sekitar 70%, tetapi proporsinya turun, kurang lebih 15% dibanding bulan Mei. Nah, saya telisik apa yang membuat mereka mempersepsi kondisi ekonomi sekarang agak lebih baik, meskipun masih lebih banyak yang mengatakan buruk, adalah karena faktor pelonggaran PSBB. Jadi faktor pelonggaran PSBB ini membantu masyarakat untuk sedikit bernapas, tetapi implikasinya besar buat kesehatan. Tadi saya sebut, kita sudah menjadi epicenter baru dalam wabah pandemik di Asia bagian timur dan Asia Tenggara. Jadi ini yang kita harus cari jalan tengahnya. Saya mengusulkan dua. Satu, protokol kesehatan harus diterapkan secara strict. Nah, yang kita lihat, ini PSBB ini dilaksanakan, tetapi penerapan enforcement-nya nggak ada. Jadi orang boleh bekerja tapi harus pakai masker. Orang boleh keluar rumah tetapi harus social distancing. Kalau melanggar, kalau perlu dikasih enforcement. Itu satu. Lagi, Mas, yang kedua, saran saya yang kedua, micro lockdown. Ini saran dari Profesor Zulfikar Amir. Jadi kalau mau melakukan lockdown, jangan dalam wilayah atau ruang yang besar. Misalnya tingkat RT, tingkat RW, paling banter kelurahan atau desa. Jadi betul-betul wilayah yang terdampak disitulah di lockdown, sehingga wilayah lain yang tidak mengalami kasus corona yang parah itu tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, asalkan tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, terima kasih bincang-bincang paginya di Metro Pagi Prime Time bersama Mas Burhanuddin Muhtadi. Happy weekend, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami.